narasi cerita pendek atau cerpen nih, silakan Kak Muammar. Ini kelas 7A sama 7B ada semua ya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang selanjutnya ini adalah tentang materi cerpen. Materi pokok atau pembelajarannya ada unsur pembangunan karya sastra cerpen, model teks narasi cerpen, struktur teks narasi cerpen, dan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif atau kata ekspresif atau majas. Yang pertama itu unsur pembangunan karya sastra cerpen. Karya sastra mempunyai unsur pembangunan, yaitu yang pertama bisa dilihat itu intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Yang pertama yaitu tokoh dan karakter tokoh. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan perwatakan atau karakter menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seorang tokoh. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Secara umum kita mengenal tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis yang merupakan pengajawatan norma-norma, nilai-nilai dan ideal bagi kita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca. Adapun tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik. Tokoh antagonis merupakan penentang tokoh protagonis. Tokoh pemeran atau yang memerankan tokoh ada 3 tokoh, yaitu yang pertama tokoh protagonis atau disebut juga sebagai tokoh utama. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku baik. Terus yang kedua, tokoh antagonis itu tokoh yang menentang tokoh utama. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku jahat. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, tokoh yang mendukung tokoh utama. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya berperilaku baik. Penokohan atau perwatakan. Penemuan sifat tokoh dalam cerita ada 2 teknik untuk memperlihatkan penokohan atau perwatakan, yaitu yang pertama melalui titik analitik, yaitu menyebutkan secara langsung, dan yang kedua melalui teknik dramatik, yaitu secara tidak langsung. Yang B yaitu latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret atau nyata dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh dan terjadi. Latar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar menggambarkan tempat, waktu, suasana, peristiwa dalam cerita. Terus yang selanjutnya yang C yaitu alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasanya disebut juga susunan cerita atau jalan cerita. Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam menyusun bagian-bagian cerita, yakni sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara berurutan mulai dari perkenalan sampai penyelesaian. Urutan peristiwa tersebut meliputi yaitu melalui melukiskan keadaan yaitu situasi. Terus peristiwa-peristiwa yang mulai bergerak yaitu generating circumstances. Terus yang ketiga keadaan mulai memuncak yaitu rising action. Selanjutnya mempunyai titik puncak yaitu klimaks. Pemecahan masalah atau penyelesaian yaitu denouement. Dulu nih. Oke. Gimana Tri? Sampai pemecahan masalah tadi Pak atau penyelesaian. Iya. Terus yang kedua nih Pak yang pengarang menyusun. Yang kedua yaitu pengarang menyusun peristiwa secara tidak berurutan. Pengarang dapat memulai dari peristiwa terakhir atau peristiwa yang ada di tengah. Kemudian menengok kembali pada peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Susunan yang demikian disebut alur mundur. Alur, jalur cerita atau rangkaian jalannya cerita. Penentang atau konflik. Alur ada 3 yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada 5 tahap dalam alur. Yang pertama perkenalan, yang kedua penanjakan, yang ketiga klimaks, yang keempat puncak klimaks, dan yang terakhir yaitu anti klimaks atau penyelesaian. Terus yang D sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Untuk mengetahui sudut pandang, kita dapat mengajukan pertanyaan kepada siapakah yang menceritakan kisah tersebut. Ada beberapa macam sudut pandang, diantaranya sudut pandang orang pertama yaitu gaya bahasa dengan sudut pandang, yaitu contohnya aku. Sudut pandang peninjau yaitu orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang ada 2 yaitu sudut pandang pertama dan sudut pandang kedua. Terus yang E gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas menyusun dan menyampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Ruang lingkup dapat dituliskan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi atau pilihan kata, terus penggunaan majas dan penghematan kata. Jadi, gaya merupakan seni pengungkapan seorang pengarang terhadap karyanya. Terus yang F, tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita. Tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap hewan juga membutuhkan energi karena hewan juga adalah makhluk hidup. Berbagai peristiwa. Jadi pengertian dari energi itu, energi adalah kemampuan dalam kehidupan ini. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Yang G yaitu amanat. Melalui amanat, pengarang dapat menyampaikan suatu baik hal yang bersifat positif maupun yang negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan masalah atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita. Itu adalah contoh unsur intrinsik tadi. Terus yang kedua adalah unsur ekstrinsik cerpen. Untuk Diantar dulu Kak Momar sampai unsur intrinsik dulu ya. Pak. Nah, ini unsur intrinsik tadi ya. Adik-adik letakkan di atas meja. Nah, itu contoh potensial gravitasi. Tapi ini bisa di ke posisi ya. Mobil yang ada di gambar, mobil yang sedang berada di gunung. Dia menyentuh. Ini Kak Momar di lab ada yang lain Kak? Google Meet-nya atau Zoom-nya juga? Apa ya Pak? Energi potensial elastisitas. Nah, energi itu energi yang dimiliki benda Ada. dan diregangkan. Contohnya orang yang sedang Kedengaran Pak. Ada masuk suara yang lain nih. Oh, ada Eka apa sebelah Pak?
Oh, Masuk apa? anu, gimana ya? Ini masuk juga nih. Kenapa Pak Apa Jupan? tuh Jadi suaranya? Terlalu dekat kalau itu. sedikit ya. Di ruang sebelah. Pindah ke ruang sebelah ada. Di ruang sebelah. Yang dicek ruangan warna hijau tuh. Dan ditanggalkan servernya itu. Pindah di Bapak. Pindah jadi Bapak. Oh pindah kan? Biar itu. Nanti kasihan kami kita ya. Ya Pak, baik Pak. Sebentar ya, Ah, Pak, pindah dulu sebentar. Ya sudah Pak. Oke, ini unsur intrinsik karya sastra ya. Ada tadi berapa nih? Sampai G. Sampai G Pak. Ya sampai G Pak. Ada berapa itu? Ini mana siswa-siswi boleh sambil ditanyakan dulu. Untuk siswa-siswi kita atau ada kita. Pak Omar, silakan. Ya kalau ada pertanyaan tentang unsur intrinsik bisa ditanyakan. Kayak ini nggak ada apa mereka paham mungkin Pak. Oke. Ini kalau ada mereka tanyakan nih, boleh dilanjut nih. Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan akan kita lanjutkan ke unsur ekstrinsik cerpen. Itu intrinsik cerpen merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam. Unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat di mana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap pengajian, amanat, ataupun latar belakang Selesai. dari cerpen tersebut. Saatnya memasuki jam kedua. Berikut unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada keadaan subjektivitas atau pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup. Yang selanjutnya itu psikologis pengarang. Itu yang mencakup proses kreatifnya, psikologi pembaca, dan panorama prinsip psikologi dalam sastra. Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sastra sosial. Pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lainnya. Setelah seluk-beluk cerpen kita pelajari, selanjutnya kita dapat menentukan tema cerita. Tema cerita tersebut dapat diperoleh dari hasil pengoleksian dan pengumpulan data tentang berbagai pengalaman yang pernah kita alami. Dari tema tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut kita susun menjadi sebuah karangan-karangan. Kerangka-karangan tersebut selanjutnya kita kembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh menggunakan bahasa yang baik dan benar. Unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Itu yang pertama, latar belakang penciptaan, berkaitan dengan tujuan dari karya sastra. Yang kedua, sejarah latar belakang pengarang. Itu berkaitan dengan kondisi seperti sosial, masyarakat dari karya sastra sosial. Yang ketiga, kondisi masyarakat. Berkaitan dengan kondisi sekarang dari karya sastra seperti tentang pemanasan global atau kondisi masyarakat. Terus yang keempat, unsur psikologis atau PSI. Itu berdasarkan psikologis pengarang. Terus yang B yaitu model teks narasi cerpen. Berdasarkan jenis ceritanya, paragraf atau teks narasi
digolongkan dalam 4 bentuk paragraf, yaitu yang pertama narasi ekspositoris, terus yang kedua narasi informatif, dan yang ketiga narasi artistik, dan yang terakhir yaitu narasi sugestif. Khusus untuk cerpen termasuk dalam paragraf narasi sugesti. Berikut pembahasannya. Narasi sugestif adalah paragraf narasi yang menceritakan sebuah kisah yang merupakan hasil imajinasi dari seorang penulis. Paragraf ini murni memiliki tujuan untuk menghibur para pembacanya dan kisah-kisah menarik dan bahkan menjurus ke suatu hal yang tidak masuk akal. Narasi sugestif banyak ditemukan dalam cerita-cerita hikayat, novel, maupun cerpen-cerpen yang menjurus ke arah cerita non-fiksi.